Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan dan gerak rotasi. Di kelas 10 sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang gerak. Gerak yang kalian pelajari itu adalah gerak translasi. Kalau di kelas 11 yang kalian pelajari adalah gerak rotasi. Perbedaan antara gerak rotasi dengan gerak translasi, kalau gerak translasi adalah gerak yang terjadi pada garis lurus, sedangkan kalau gerak rotasi adalah gerak yang terjadi pada putaran, atau dia terjadi pada gerak yang membentuk suatu lingkaran atau berputar. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya mengatakan bahwa gerak rotasi adalah gerak berputar. Nah, sebelum kita melangkah ke gerak rotasi, kalian harus tahu dahulu bahwa sebenarnya gerak rotasi itu berasal dari ilmu mekanika. Ilmu mekanika ini terdiri dari kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab geraknya, sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dan memperhatikan penyebab geraknya. Jadi bab pertama, di subbab pertama yaitu posisi sudut. Berbicara tentang gerak rotasi, kita tidak akan jauh dari kata lingkaran. Misalkan ini seperti ini, yang ada sepeda ban sepeda kah, atau ban mobil, bola. Kalau gerak rotasi pasti akan terjadi pada membentuk suatu lingkaran. Kemudian kita perhatikan untuk posisi sudutnya. Posisi sudut, dia simbolnya dalam fisika adalah seperti ini. Namanya theta. Satuannya adalah rad atau radian. Jadi ini theta, satuannya adalah rad atau radian. Kemudian untuk mencari posisi sudut, rumusnya adalah jarak per jari-jari. Jadi S adalah jarak, kemudian R adalah jari-jari. Kalau kita mau mencari jaraknya, berarti kita tinggal putar. Jadi S sama dengan jari-jari dikali theta. Kalian harus ingat konsep memutar rumus menggunakan konsep segitiga. Misalkan seperti ini adalah segitiga. Jadi seperti ini. Anggaplah tadi theta sama dengan jarak per jari-jari. Jadi kita tulis seperti ini. Di sini adalah theta, di sini adalah jarak, dan di sini adalah jari-jari. Jadi saat kita ingin mencari tetanya, berarti yang kita tutup adalah di theta, berarti theta sama dengan S per R. Saat kita ingin mencari jarak, berarti yang ditutup adalah S-nya, sehingga S sama dengan theta dikali R. Begitu pula jika kita mencari R, berarti R sama dengan S per theta. Ini konsep dasar dari yang biasa dipelajari di SD. Oke, kita lanjut. Anggaplah ini adalah sepeda lingkaran sepeda ya. Kemudian ini adalah titik pusat ini. Kemudian ini adalah titik A. Anggaplah jari-jarinya ini jari-jari ya. Dari titik pusat menuju luarnya ban ada garis yang membentang. Kemudian di titik sini kita katakan bahwa ini adalah titik A. Kemudian di titik A ini saat roda sepeda digoyangkan ke depan, maka anggaplah dia akan berputar ke sini menuju titik B. Dari titik pusat menuju titik B kita bentangkan lagi garis seperti ini, garis lurus. Di sini juga namanya jari-jari. Kemudian dari titik pusat ini menuju ke titik A, sepanjang jalan ini adalah namanya jari-jari. Jadi kita simbolkan dengan R. Kemudian dari titik A menuju titik B kita bentangkan lagi garis seperti ini. Ini namanya jarak dari A ke B adalah jaraknya. Kemudian sudut ini kan antara A dengan B. Jika kita membentuk segitiga seperti ini, maka akan terbentuklah namanya sudut. Sudut inilah yang kita simbolkan dengan theta. Kemudian sudut ini namanya theta
atau posisi sudut, sehingga simbolnya nanti theta adalah radian. Kemudian satu putaran selama titik A ini berputar kembali ke posisi awal, itu namanya keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya ini 2πr. Kemudian jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata theta sama dengan, ini kan dari awal theta sama dengan S per R. Jadi kalau kita turunkan rumusnya TS jarak, berarti S sama dengan 2πr kali R. Jadi kenapa harus 2πr kali R? 2πr karena ini adalah turunannya dari jarak. Jaraknya siapa? Jaraknya lingkaran. Karena berbicara tentang rotasi berarti kita berbicara tentang lingkaran. R dengan R ketemu. Ini pembagian berarti kita matikan. R-nya mati, R sini mati, di sini juga mati. Jadi tinggal 2π radian. Kemudian 2π radian ini nilainya sama dengan 360 derajat. Karena satu kali putaran lingkaran sama dengan 360 derajat. Lanjut. Sudut putaran theta memiliki satuan radian, derajat, atau putaran. Sehingga hubungannya antara satuan radian, derajat, dan putaran adalah 1 radian sama dengan 360 derajat per 2π. Pi di sini nilainya adalah bisa 3,14 atau 22/7. Nah, jadi 360 dibagi 2 kali 3,14 sama dengan, kalau kita kalkulasikan menghasilkan 57,3 derajat. Ini sudah ada di bawah penjelasannya bahwa pi itu adalah 3,14 atau 360 derajat sama dengan 2π radian atau 1 putaran. Jadi kalian harus catat baik-baik ini karena ini sangat penting untuk menjawab soal-soal nanti. Oke, lanjut. Setelah posisi sudut, kita akan mempelajari tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut kita simbolkan dengan omega. Jadi dia seperti ini. Ini simbolnya. Dia seperti W tapi agak bengkok, dibaca omega. Kecepatan sudut rata-rata disimbolkan menjadi omega. Dan rumusnya adalah omega sama dengan delta theta per delta T. Atau kita turunkan menjadi T2 dikurang T1. Theta 1 per T2 dikurang T1. Atau sudut akhir dikurang sudut awal per waktu akhir dikurang waktu akhir. Untuk rumusnya kecepatan sudut sesaat sebenarnya sama dengan kecepatan sudut rata-rata, namun kecepatan sudut sesaat diturunkan dari kecepatan sudut rata-rata. Jadi kalau misalkan tadi kecepatan sudut sesaat adalah omega sama dengan theta 2 kurang theta 1 per T2 dikurang T1. Dan kalau kecepatan sudut sesaat berarti omega sama dengan, ini tetanya kita ganti menjadi do theta per do T. Maksudnya ini tetap theta 2 dikurang theta 1 per T2 dikurang T1. Namun ini adalah turunan dari kecepatan sudut rata-rata. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya seperti ini. Posisi sudut dengan persamaan theta sama dengan T2 ditambah 2T tambah 5 radian. T dalam sekon. Kemudian nih, tentukan posisi sudut saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2. Jadi pertama-tama kita kan sudah tahu bahwa ternyata sudutnya theta sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 5. Karena di sini ditanyakan bahwa T1-nya sama dengan 0 dan T2-nya sama dengan 2, otomatis kita akan mencari T1 dengan T2. Caranya seperti ini. Saat T1 sama dengan 0, berarti kita input tetanya theta 1 sama dengan T2 tambah 2T. Kita tulis ulang dulu supaya kamu lebih paham. Tambah 5. Ini T-nya kita ganti menjadi 0. Berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 ditambah
5. Jadi 0 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kemudian 2 kali 0 sama dengan 0, tinggal 5. Jadi 0 tambah 0 tambah 5 sama dengan 5 radian. Nah, lanjut lagi. T2-nya, T2 sama dengan 2. Jadi T2 kita langsung masukkan saja. T2-nya berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 kali T, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 ditambah 5. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 5. Jadi tinggal berapa? 13 radian. Oke, pertanyaan kedua. Ini sangat mudah ya. Pertanyaan kedua. Soalnya seperti ini. Tentukan kecepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 2. Nah, jadi kalau tadi T1 kan sudah kita dapat posisinya berapa? Posisinya sama dengan 5. Kalau T2 posisinya sama dengan 13. Jadi tinggal kita tentukan omega sama dengan delta theta per delta T. Berarti theta 2 dikurang theta 1 per T2 dikurang T1 sama dengan theta 2 nya tadi di atas berapa? 13 dikurang T1 nya sama dengan 5 per T2 nya berapa? T2 nya tadi di sini berarti 2 sekon dikurang T1 nya di sini 0, berarti 13 kurang 5 per 2, berarti 8 per 2 sama dengan 4 radian per sekon. Untuk bagian C soalnya adalah tentukan kecepatan sudut saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2 sekon. Jadi ini kecepatan sudut sesaat yang ditanyakan, sesaat. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kecepatan sudut sesaat itu merupakan turunan dari kecepatan sudut rata-rata. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena ini agak sedikit membingungkan bagi yang agak-agak susah, bagi yang tidak terlalu paham. Jadi tolong diperhatikan. Rumusnya omega sama dengan do, ini do theta per do t sama dengan, karena turunan berarti do, tetanya tadi kita masukkan, tetanya berapa di atas, tetanya sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T tambah 5 per do T. Jadi cara menurunkannya nanti saya akan kasih rumusnya seperti ini ya rumusnya. Sebenarnya ini pelajaran matematika, nanti kalian akan pelajari turunan. Jadi saya kasih kamu rumus dasarnya seperti ini. AX pangkat N tambah BX tambah C. Jika diturunkan menjadi ini N dikali ke A, berarti dalam kurung N dikali A, kemudian tutup kurung X, X nya dari sini, kemudian N nya tetap N di atas, N dikurang 1 tambah sama B, BX berarti ini kan kalau X ini berarti dia pangkat 1, cuman tidak terlihat. Berarti 1 dikali B, X 1 dikurang 1. Kemudian ditambah C ini tidak usah lagi diambil karena C ini tidak punya teman, tidak ada X-nya di samping. Jadi hilang, tidak ada lagi sampai sini. Jadi caranya, misalkan ini adalah rumusnya ya, ini rumus awalnya. Kalau kamu bingung, kita kasih contoh. Misalkan A ini kita ganti menjadi 2X. Jadi A ini kita ganti menjadi 2, X-nya tetap, kemudian N-nya kita ganti menjadi 2, kita ganti menjadi 2. Jadi 2X pangkat 2, kita turunkan menjadi 2. Ini kan kalau diturunkan N dikali A, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4X, kemudian 2 N dikurang 1 berarti 2 dikurang 1 menjadi 1. Karena pangkat 1 seharusnya tidak usah ditulis, menjadi tinggal menjadi 4X, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini BX, contohnya kalau BX misalkan seperti ini, 4
X. Kita turunkan menjadi, kita tulis dulu. Ini kan pangkat 1, jadi 1 dikali 4, 1 dikali 4 X, kemudian 1 dikurang 1, jadi 1 kali 4, 1 kali 4 sama dengan 4, X nya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya 4 dikali X pangkat 0 itu nilainya 1, jadi 4 kali 1 sama dengan 4, seperti itu. Jadi kita kembali ke sini. Jadi T2 jika kita turunkan menjadi 2 kali 1. Ini kan 1 T ya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 T. Kemudian ini pangkatnya dikemanakan? Ini kan sudah pangkat 2, di rumusnya harus dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi tidak usah ditulis karena sama saja di sini adalah pangkat 1. Kemudian ditambah, kalau seperti ini 2T berarti kita tidak usah lagi menghitung 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian T-nya lagi, N-nya di sini 1 kurang 1, langsung saja kita tulis 2. Jadi kuncinya adalah pada saat tidak berpangkat di sini berarti kita tinggal ambil angkanya, eksponennya tidak usah kita ambil. Oke. Jadi tinggal 2T tambah 2. Ini barulah rumusnya, posisi bentuk dari kecepatan sudut. Belum kita tentukan berapa saat T-nya sama dengan 0 dan berapa saat T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi ini adalah posisinya setelah diturunkan. Tinggal kita mencari saat T-nya sama dengan 0. Jadi T1 sama dengan 0 berarti kita tulis rumusnya 2T ditambah 2. Jadi menjadi 2 kali T-nya diganti menjadi 0. 2 kali 0 ditambah 2 berarti tinggal 2 radian per sekon. Kemudian pada saat T2 sama dengan 2 berarti kita tulis lagi 2T tambah 2, jadi tinggal 2 kali 2 ditambah 2 menjadi 2 kali 2, 4 tambah 2, tinggal 6 radian per sekon, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, silahkan diulangi kembali, diputar kembali videonya, dengarkan perlahan-lahan supaya kamu bisa mengerti. Karena sebenarnya ini sangat mudah jika kamu mau belajar ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut per persatuan waktu. Jadi dari kecepatan maka timbullah lagi percepatan. Sama dengan yang sebelumnya, ada juga percepatan sudut rata-rata. Jadi rumusnya adalah, kalau ini namanya alfa. Alfa sama dengan omega 2 dikurang omega 1 per T2 dikurang T1 atau delta omega per delta T. Jadi kalian harus ingat, saat ada sebuah persamaan yang menuliskan sebuah delta, itu namanya adalah perubahan. Berarti saat ada perubahan akan menghasilkan dua kejadian. Jadi kalau misalkan delta omega berarti ada kejadian awal dan ada kejadian akhir. Seperti itu cara mengetahui manfaat atau fungsi dari delta. Kemudian untuk percepatan sudut sama dengan yang di awal, kalau kecepatan sudut itu diturunkan dari kecepatan sudut rata-rata, maka di percepatan sudut sesaat diturunkan dari percepatan sudut rata-rata. Jadi rumusnya alfa sama dengan do omega per do T. Jadi do theta per do T per dt, atau do kuadrat theta per dt kuadrat. Kita akan langsung ke contoh soal untuk lebih memahami maksud dari rumus tersebut. Soalnya seperti ini. Sebuah titik materi melingkar dengan persamaan omega sama dengan 4T kuadrat dikurang T ditambah 10 radian per sekon. Pertanyaannya, tentukanlah percepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 1 sekon sampai T2 sama dengan 3 sekon. Oke, kita masukkanlah nilai omeganya. Jadi kita tulis dulu omega sama dengan 4T kuadrat dikurang T tambah 10. Nah, karena ada dua
berarti kita cari pada saat T1 sama dengan 1 sekon, berarti omega 1 sama dengan 4 kali T-nya ini, T yang di sini, T di sini diganti menjadi 1 karena T1 sama dengan 1, berarti 4 kali 1 pangkat 2 dikurang T-nya tetap diganti menjadi 1 ditambah 10, berarti berapa ini? 4 kali 1 kuadrat menjadi 4 dikurang 1 ditambah 10 sama dengan 13 radian per sekon. Oke, kita pindah ke T2 nya menjadi 3 sekon. Saat T2 menjadi 3 sekon berarti omega 2 sama dengan 4 dikali T nya ini diganti menjadi 3, berarti 3 pangkat 2 dikurang 3 ditambah 10, berarti 4 dikali 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 9, kali 4 sama dengan 36, dikurang 3 ditambah 10. Hasilnya adalah 43 radian per sekon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, tentukan percepatan sudut sesaat saat T1 sama dengan 0 sekon dan T2 sama dengan 3 sekon. Jadi sama dengan yang tadi, kita turunkan berarti kalau seperti ini. Jadi dari awalnya omega sama dengan 4T kuadrat dikurang T tambah 10, kita turunkan menjadi, kalau diturunkan percepatan sudut sesaat kan simbolnya adalah alfa seperti ini. Jadi alfa sama dengan, kita turunkan berarti tinggal 2 kali 4 8T, 2 dikurang 1 kan tinggal 1, tidak usah ditulis, dikurang T berarti T nya tinggal tidak ada, jadi tinggal 1 ya, T nya itu 1 di sini. Ini T nya kenapa dia 1, karena ini kan 1 dikurang 1 dikali 1 di sini berarti tinggal 1, kemudian 1 dikurang 1 0, berarti T pangkat 0 sama dengan 1, jadi T 1 dikali 1, jadi hasilnya adalah 8T dikurang 1. Itulah hasil penurunannya dari kecepatan sudut rata-rata. Jadi ini hasil turunan. Nah, kita akan cari dari saat T1 sama dengan 0, berarti 8T dikurang 1 sama dengan 8 dikali 0 dikurang 1, jadi tinggal minus 1 radian per sekon, karena 8 dikali 0 adalah 0, jadi 0 kurang 1 sama dengan minus 1 radian per sekon. Sekarang kita ke T2 sama dengan 3 sekon, jadi bukan 35 ya, ini 3 sekon, ini juga 0 sekon. 8T dikurang 1 menghasilkan 8 dikali 3 dikurang 1 menjadi 8 kali 3 24 dikurang 1 menjadi 23 radian per sekon. Jadi sebenarnya fisika itu sangat mudah.